Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Soleh Syahrani, INTE 2018-1091. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang transplantasi atau pencangkokan organ tubuh manusia. Transplantasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu transplantation. Bentuk dari kata kerja to transplant, yang artinya pencangkokan penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau individu lain. Menurut KBBI, transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain, seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain. Transplantasi menurut istilah kedokteran berarti tindakan medis memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia kepada manusia yang lain atau tubuhnya sendiri. Orang yang anggota tubuhnya dipindahkan disebut donor atau pendonor, sedang yang menerima disebut resipien. Transplantasi merupakan solusi bagi penyembuhan organ tubuh. Karena penyembuhan atau pengobatan dan prosedur medis bisa tidak ada harapan kesembuhannya. Transplantasi yang sudah berkembang dalam dunia kedokteran tidak dapat dilakukan begitu saja, karena harus mempertimbangkan dari segi agama, hukum, budaya, etika, dan moral. Transplantasi organ pertama kali dilakukan oleh Profesor Dr. Christian Bernard, seorang dokter spesialis yang dari Afrika Selatan, yang dikenal lewat eksperimennya. Pada tahun 1967, Dr. Christian melakukan operasi pencangkokan jantung manusia pertama kali di dunia. Pada saat itu, pasiennya berusia 55 tahun. Dan operasi tersebut berjalan dengan baik. Dalam beberapa hari, pasien tersebut sudah bisa duduk di tempat tidur, berbicara, bahkan tertawa. Sampai saat ini, transplantasi organ tubuh yang banyak dibicarakan di kalangan ilmuwan dan agamawan atau rohaniwan adalah mengenai 3 macam organ tubuh, yaitu mata, ginjal, dan jantung. Hal ini dapat dimaklumi karena dari segi struktur anatomis manusia, ketiga organ tubuh tersebut sangatlah vital bagi kehidupan manusia. Namun, apa yang bisa dicapai dengan teknologi belum tentu bisa diterima oleh agama dan hukum yang hidup di masyarakat. Mengingat transplantasi organ tubuh itu termasuk masalah ijtihad karena tidak terdapat hukumnya secara eksplisit dan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengingat pula masalah transplantasi merupakan masalah yang cukup kompleks, menyangkut berbagai bidang studi, maka seharusnya masalah ini lebih dikaji dari berbagai bidang dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan atau metode multidisipliner. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab dan tipe donor organ tubuh manusia. Penyebab transplantasi organ tubuh manusia. Transplantasi merupakan suatu usaha untuk menggantikan organ tubuh yang mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang bila diobati dan prosedur medis biasa, maka harapan untuk penderita bertahan hidup tidak ada lagi. Transplantasi dilakukan karena memang sudah tidak ada harapan kesembuhan secara medis, sehingga organ tidak bisa ditunja dengan alat medis, tetapi mengharuskan untuk pergantian organ itu sendiri. Dalam kaidah syara ditetapkan bahwa itu harus dihilangkan sedapat mungkin, karena itulah diisyaratkan untuk menolong orang dalam keadaan tertekan atau terpaksa, menolong orang yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, melepaskan tawanan, mengobati orang sakit, dan menyelamatkan orang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwanya maupun lainnya. Tidak diperkenankan seorang muslim yang melihat doror atau bahaya yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, tetapi dia tidak berusaha menghilangkan bahaya itu, padahal ia mampu menghilangkannya, atau tidak berusaha menghilangkannya menurut kesempatannya. Tipe donor organ tubuh manusia ditinjau dari segi kondisi donor atau pendonor. Maka ada 3 keadaan. Yang pertama, donor dalam keadaan hidup sehat. Yang kedua, donor dalam keadaan koma. Dan yang ketiga, donor dalam keadaan meninggal. Selanjutnya, syarat dan macam-macam serta tujuan transplantasi organ tubuh manusia. Syarat transplantasi organ tubuh manusia. Yang pertama, resipien atau penerima organ berada dalam keadaan darurat yang mengancam dirinya setelah menempuh sebagai berbagai upaya pengobatan yang lama. Yang kedua, pencangkokan tidak akan menimbulkan akibat atau komplikasi yang lebih gawat.
Lalu yang ketiga, telah disetujui oleh wali atau keluarga korban dengan niat untuk menolong, bukan untuk memperjualbelikan. Untuk macam-macam pencangkokan ada 3, yaitu autotransplantasi, homotransplantasi, dan heterotransplantasi. Dan tujuannya transplantasi organ tubuh adalah transplantasi atau pencangkokan organ tubuh adalah termasuk bidang kedokteran yang mengalami perkembangan demikian cepat. Pencangkokan organ ini meliputi pencangkokan seluruh atau sebagian organ tubuh manusia. Tujuan dari transplantasi sebagai suatu upaya untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami keabnormalan atau menderita suatu penyakit yang mengakibatkan rusaknya fungsi suatu organ, jaringan atau sel pada dasarnya, bertujuan kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, rusaknya jantung, ginjal, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Wida Al-Aluf, NIM T 2018-1086. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang pencangkokan organ tubuh manusia atau biasa dikenal dengan transplantasi organ tubuh manusia. Nah, dalam pelaksanaan transplantasi yang sudah berkembang dalam dunia kedokteran tidak dapat dilakukan begitu saja, karena harus ada prosedur yang harus dipenuhi berbagai pihak agar tidak ada kesalahpahaman antara pihak pendonor dan resipen. Selain itu, prosedur dan tata cara pelaksanaan transplantasi juga harus dipenuhi. Kemudian dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia itu ada 3 pihak yang terkait, antara lain yaitu donor atau pendonor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan kepada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. Kemudian yang kedua, resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena satu dan lain hal organ tubuhnya harus diganti. Kemudian yang terakhir yaitu tim ahli, merupakan para dokter yang menangani operasi transplantasi organ tubuh dari pihak donor kepada resipien. Nah, dalam tindakan pembedahan yang melibatkan lebih dari satu bidang spesies, bahkan subspesialisasi, tanggung jawab berada pada masing-masing ahli yang sesuai pada kewenangannya dalam operasi transplantasi itu. Sedangkan kepala tim pembedahan bertanggung jawab sejauh kemampuannya. Kemudian hukum transplantasi organ dari non-muslim. Nah, pencangkokan atau transplantasi organ dari tubuh seorang non-muslim kepada tubuh seorang muslim pada dasarnya tidak dilarang. Organ tubuh manusia tidak diidentifikasi sebagai Islam atau kafir. Ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya. Apabila suatu organ tubuh dipindahkan dari orang kafir kepada orang muslim, maka ia menjadi bagian dari wujud si muslim itu dan menjadi alat baginya untuk menjalankan misi hidupnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu pandangan ulama kontemporer terhadap transplantasi organ tubuh manusia. Yang pertama yaitu pandangan Yusuf Qaradawi terhadap transplantasi organ tubuh manusia. Menurut Al-Qaradawi, seorang muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya ketika ia masih hidup, meskipun ada yang mengatakan bahwa diperbolehkannya seseorang mendonorkan sesuatu ialah apabila itu miliknya. Namun, Al-Qaradawi berpendapat bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, manusia diberi wewenang untuk memanfaatkannya dan mempergunakannya. Nah, dalam hal ini dengan jual beli organ tubuh, Al-Qaradawi menyatakan tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh. Menurutnya, pendapatnya memperbolehkan donor anggota tubuh tidak berarti memperbolehkan jual beli. Karena jual beli itu sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ahli fikih adalah tukar menukar harta secara sukarela. Sedangkan tubuh manusia itu bukan harta yang dapat dipertukarkan dan ditawarkan sehingga anggota tubuh menjadi objek perdagangan jual beli. Kemudian yang kedua yaitu pandangan Masfuh
Zuhdi terhadap transplantasi organ tubuh manusia. Masfuk Zuhdi sebagai tokoh ulama kontemporer berpendapat bahwa transplantasi atau pencakokan organ tubuh manusia sebenarnya dilarang dengan alasan apapun juga. Nah, keadaan donor yang masih hidup dan sehat, keadaan donor dalam koma atau hampir meninggal pun tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan di sini menurut pandangan Masfuk Zuhdi itu ada 2 poin penting dalam kasus donor seperti ini, yaitu bahwa beliau menganggap, yang pertama bahwa beliau menganggap transplantasi yang dilakukan pada saat donor dalam keadaan koma atau yang dianggap hampir meninggal dunia sebagai kasus mempercepat kematian si donor. Kemudian yang kedua yaitu bahwa setiap manusia selalu wajib untuk berikhtiar untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidupnya, termasuk juga dalam mempertahankan hidupnya bagaimanapun caranya, dengan syarat bahwa tidak bertentangan dengan syarak. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bunuh diri atau mempercepat kematiannya sendiri atau orang lain, sekalipun dilakukan oleh dokter dengan tujuan untuk meringankan, menghentikan, dan mengurangi penderitaan orang lain atau bisa disebut dengan eutanasia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Mustafa, NIM T 2018-1089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pergantian kelamin. Sebelumnya kita harus mengetahui pergantian kelamin terlebih dahulu. Pergantian kelamin adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu transseksual. Karena memang operasi tersebut sasaran utamanya mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan, padahal waria digolongkan sebagai laki-laki karena ia memiliki alat kelamin laki-laki. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pergantian kelamin yaitu pembedahan medis yang bertujuan merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau selebih-lebihnya jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki. Kemudian mengenai hukum daripada pergantian kelamin ini, saya mengacu kepada fatwa MUI tahun 1980 yang memutuskan bahwa 1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram karena bertentangan dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syarak. Ayat Al-Quran yang dimaksud adalah, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 10. Yang kedua, orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah. Yang ketiga, seorang banci yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya, demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif laki-laki. Kemudian selanjutnya dalil-dalil syar'i yang mengharamkan operasi ganti kelamin bagi orang yang lahir normal jenis kelaminnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nisa ayat 19 ayat 119. Yang kedua, hadis Nabi riwayat Bukhari dan 6 ahli hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud. Nah, mengenai orang-orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelamin tergantung kepada keadaan organ kelamin luar dan dalam seseorang tersebut. Nah, itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama,
Apabila seseorang punya organ kelamin ganda, penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, orang tersebut boleh melakukan operasi mematikan salah satu organ kelamin dan menghidupkan salah satu organ kelamin. Misalnya seseorang mempunyai dua alat kelamin yang berlawanan, yakni penis dan vagina, dan di samping itu ia juga mempunyai rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas dan utama untuk jenis kelamin wanita, maka ia boleh bahkan disarankan untuk operasi mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. Dan sebaliknya, ia tidak boleh mengangkat vaginanya dan membiarkan penisnya karena berlawanan dengan organ kelaminnya yang bagian dalam yang lebih vital, yakni rahim dan ovarium. Yang kedua, apabila seseorang punya organ kelamin satu dan organ kelamin tersebut kurang sempurna, maka misalkan ia mempunyai vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia boleh bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula kalau seseorang punya penis atau testis, tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung penisnya, tetapi lubangnya itu berada di bawah penisnya, maka ia pun boleh melakukan operasi dan dibuatkan penisnya secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Marzuki, NIM T20181088. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang meneruskan pembahasan dari Saudara Soleh mengenai hukum pergantian kelamin. Pada tahun 1978, Departemen Kesehatan mengadakan seminar operasi jenis kelamin yang melahirkan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu operasi penggantian kelamin boleh dilakukan dengan alasan bahwa kemampuan ilmu dan teknologi memungkinkan. Ada indikasi medis yang kuat. Telah dicoba dengan jalan lain, tetapi tidak berhasil dan telah dipersiapkan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu pada hemoroidisme, operasi dilakukan karena tindakan ini semata-mata dimaksudkan untuk mempertegas jenis kelamin yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu pada masalah transseksualisme atau perasaan kontradiksi antara kelamin dan jiwanya. Tindakan-tindakan operasi mengubah alat kelamin ini dapat dilakukan sepanjang hal tersebut termasuk keadaan darurat. Adapun dalil-dalil syar'i yang bisa membenarkan operasi yang bersifat memperbaiki, menyempurnakan organ kelamin antara lain sebagai berikut. 1. Untuk mengusahakan kemaslahatannya dan menghilangkan kemudorotannya. Orang yang lahir tidak normal, jenis organ kelaminnya terutama yang banci alami, bisa mudah mengalami kelainan psikis dan sosial akibat masyarakat yang tidak memperlakukannya secara wajar, yang pada gilirannya bisa menjerumuskan ia ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran kaum homo yang sangat berbahaya bagi dirinya dan masyarakat. Sebab perbuatan anal seks atau hubungan seks melalui anus dan oral seks, hubungan seks melalui mulut yang bisa dilakukan oleh kaum homo bisa disebabkan terjangkitnya penyakit AIDS yang sangat ganas. Karena itu, apabila kemajuan teknologi kedokteran bisa memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis si banci alami itu melalui operasi kelamin,
maka Islam bisa memperbolehkan, bahkan menganjurkan memandang baik, karena akan mencapai masalahnya lebih besar daripada mufadohnya. Apalagi kalau kebencian alami bisa dikategorikan sebagai penyakit yang menurut pandangan Islam wajib berikhtiar diobati, bagaimana tersebut dalam hadis Nabi, yaitu yang artinya, berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Dan yang kedua yaitu adapun hadis Nabi yang melarang orang mengubah ciptaan Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud di atas, apabila tidak membawa masalah yang besar, bahkan mendatangkan mufaldoh, resiko, misalnya pengebirian seorang pria dengan mengangkat testisnya yang bisa menyebabkan kemandulan tetap. Tetapi apabila mengubah ciptaan Allah itu membawa masalah yang besar dan menghindari mafsadah, Islam membenarkan misalnya khitan anak pria dengan jalan menghilangkan khulub, yaitu kulit yang ada di ujung kelamin laki-laki, dibenarkan oleh Islam, bahkan hukumnya sunnah, sebab kalau kulit itu tidak dipotong, justru kutub itu menjadi sarang timbulnya penyakit kelamin. Demikian pula operasi kelamin bagi yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, semisal banji alami, diizinkan oleh Islam apabila secara medis bisa diharapkan terwujudnya kemaslahatan yang besar bagi yang bersangkutan untuk kesehatan fisik dan mentalnya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya pemateri yang terakhir, mewakili pemateri kelompok 3. Apabila ada salah atau kurang lebihnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.